Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 97.8 FM EMC Puspita Raja Herbal. Dengan herbal membangun negeri, salam sehat selalu tentunya dari formulator dan juga motivator herbal kita Bang HS, yang malam kali ini akan hadir bersama kita untuk memberikan lagi kuliah malam, untuk sama-sama membagi lagi inovasi-inovasi terbarunya seperti biasa di BRS Bedah Resep Hasan Sabila. Kita sapa-sapa buat teman-teman yang ada di TikTok. Hai, selamat malam buat teman-teman juga yang ada di YouTube kami di Hasan Sabila Official, ataupun buat teman-teman yang ada di Facebook kami di Hasan Sabila. Selamat malam juga buat teman-teman EMC, sedulur EMC yang ada di rumah Sugeng Dalu. Terima kasih. Bersama lagi kita akan diberikan asupan-asupan ilmu. Ya, kita sapa dulu beliau sang formulator kita Bang HS yang sudah bersama Mia di malam kali ini. Siapa lagi kalau bukan dia, formulator dan juga motivator herbal kita Bang HS. Halo Bang HS, selamat malam. Selamat malam juga Mia, selamat malam juga kepada semua sedulur EMC, sahabat Bang HS dimanapun Anda berada. Tentunya mereka yang ada di TikTok, YouTube, Facebook, dan sebagainya. Oke, baik. Bang HL, setiap malam Rabu gitu ya, berarti kita seperti biasa akan mendapatkan asupan ilmu lagi, ataupun pengetahuan-pengetahuan herbal yang cuma bisa kita dapatkan di sini loh ya. Ini limited edition. Jadi apapun ilmu, apapun inovasi yang Bang HS berikan ini adalah inovasi-inovasi yang memang gak ada duanya atau cuma satu-satunya di dunia. Jadi pas banget keberuntungan ada di depan panjenengan kalau misalkan Anda bergabung dengan kami di malam kali ini. Mau yang bisa lewat suara ataupun yang lewat visual bisa melihat kami di YouTube ataupun melihat kami di TikTok. Bang HS akan memberikan satu bahasan mengenai saraf-saraf yang dapat merusak pandangan mata ya. Nah, kalau misalkan pandangan mata rusak, nah ini bukan sudah ini ya, sangat complicated. Ini berhubungan dengan mata itu memang sangat complicated. Kembali Bang S ini akan lebih mendalami dan lebih mendalami untuk masalah mata ya, karena semakin mendalami itu ini ya Bang S semakin menemukan oh ternyata gitu ya. Oke, nah ada 17 saraf yang bisa merusak pandangan mata. Bapak Ibu, banyaknya kasus mata yang membuat diri kita akhirnya berakhir dengan kebutaan atau glaukoma atau gelap. Begitu orang sudah masuk pada fase mata mulai kabur, sudah mulai bingung, pakai apa saya harus mengobati? Bang HS telah mempelajari. Ada 17 saraf yang berhubungan dari organ yang satu ke mata, saraf mata. Maka organ itu ternyata ada 5 organ masing-masing yang berhubungan dengan saraf mata. Itu organnya Bu ya. Kemudian Bapak dan Ibu, kelemahan saraf atau putusnya saraf atau layunya saraf membuat mata itu tidak mampu lagi untuk melihat objek. Karena kerusakan saraf optik. Banyak saraf yang berhubungan dengan mata yang berefek mata itu menjadi rusak. Maka judul pada malam hari ini kuliah kita adalah 17 saraf yang dapat merusak pandangan mata. Organ yang berhubungan dengan saraf mata yaitu yang pertama adalah saraf bagian gigi atas. Ya, kita pecahkan Bu ya di sini permasalahannya ya. Semua ini bagian atas.
gigi geraham bagian atas itu sangat berhubungan dengan mata. Maka ketika berlubang, hati-hati, Ibu, rawatlah gigi yang bagian atas ini jangan sampai bermasalah. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu gigi seri. Bagian atas juga. Ini saraf bagian seri bagian atas yang sangat berhubungan dan dekat hubungannya dengan saraf mata. Kemudian gigi taring pada bagian atas juga. Ya. Yang keempat adalah gigi premolar bagian atas atau geraham paling depan. Yang geraham paling depan. Sehingga Bapak, kalau ini ada masalah, contoh, sudah kropos atau berlobang, Bapak biarkan. Setelah habis, karena kropos tadi, baru Bapak minta dicabut. Ini sangat berbahaya Bapak. Sangat berbahaya akan gagalnya di dalam operasi gigi yang berefek kepada gangguan saraf mata. Organ yang kedua yaitu adalah saraf tulang leher atau bagian servikal, tulang penyangga kepala, Pak ya. Sarafnya di situ ada yang disebut saraf spinal. Saraf spinal itu saraf yang berbentuk dari kumpulan saraf sensorik dan motorik gabungan. Jangan sekali-kali saraf tersebut dikasih benda keras untuk digoreskan atau dikerok. Kemudian pada tulang leher juga ada yang kita kenal dengan esophagus, itu saraf yang berhubungan dengan kerongkongan. Saraf kerongkongan yang langsung hubungannya kepada mata. Ada lagi istilah pincet nerve. Itu adalah jenis saraf kejepit pada bagian leher. Setiap gangguan saraf kejepit pada servikal atau tulang leher, maka mata akan mulai terpengaruh menjadi kabur, gelap, bahkan kehilangan cairan. Organ yang ketiga Ibu yaitu organ saraf otak. Saraf otak itu ada saraf optik. Saraf optik itu dia berfungsi mengirim informasi penglihatan ke otak. Saraf optik bisa rusak jika si penderita mengalami tumor otak atau benturan berat. Yang kedua dari saraf otak itu yaitu yang kita kenal dengan saraf trigeminal, yaitu saraf yang bertanggung jawab atas sensasi sekitar wajah. Sensasi sekitar wajah. Jadi seperti mata melihat bulunya, mata melihat bisa melihat lirik pipi paling pojok, mata bisa melihat ujung hidungnya, sensasi sekitar wajah. Kemudian yang ketiga dari saraf otak juga masih yaitu yang kita kenal dengan saraf aksesorius. Ini berperan dalam persarapan otot
peranannya dia sebagai koordinasi persarapan otot leher. Kemudian saraf mata. Ini organ yang keempat Pak ya. Tadi ada saraf otak, itu organ yang ketiga. Kemudian kita kembali lagi pada organ yang keempat, yaitu saraf mata. Saraf mata itu ada lensa. Lensa saraf mata. Lensa saraf mata ini berfungsi untuk melapisi kotoran, sinar, dan sebagainya. Itu lensa. Yang kedua adalah saraf retina. Saraf retina inilah yang digembar-gemborkan banyak orang. Kerusakan saraf retina diawali dengan rasa perih. Ya. Yang kedua, kemudian mata menjadi merah. Yang ketiga, mata menjadi kabur. Yang ketiga yaitu adalah vitreous. Itu adalah gel yang mengisi nutrisi ke retina sel-sel. Berbentuk gel, Bu, berbentuk berbentuk kentalan. Ya, berbentuk gel yang mengisi nutrisi ke retina. Tanpa adanya ini, maka tidak akan lagi terbentuknya cairan lacrimalis. Yang berarti retina kekeringan. Terus yang selanjutnya adalah yang disebut saraf mukola, itu untuk mengatur cahaya. Ya, untuk mengatur cahaya. Jadi mata ketika ada sinar tajam, dia meredup, Bu, untuk mengatur cahaya. Yang kemudian yang selanjutnya itu saraf mata pada bagian optik. Hampir sama tadi yang sudah saya sampaikan pada saraf otak tadi. Jadi saraf sinyal yang bisa menerima kemudian dikirimkan kepada otak. Itu yang keempat. Terus yang kelima, kelopak, ada yang disebut adalah kelopak mata Bapak dan Ibu. Kelopak mata yang pertama adalah saraf saluran cairan mata atau air mata. Itu pada kelopak mata. Yang kedua adalah saraf pada bulu mata. Kerusakan kedua saraf ini, saraf saluran air mata dengan saraf bulu mata ini bisa membuat cairan mata ini menjadi kering. Berarti ada 5 Bu ya tadi ya. Yang terakhir tadi yaitu saraf pada bagian kelopak mata. Ya. Kalau kita hitung itu ada 17 saraf Bu. Pada bagian-bagian tertentu. Bapak dan Ibu kita akan belajar lagi. Terus penyebab kerusakan tersebut yang bisa merusak 17 saraf yang membuat mata itu menjadi kabur. Itu penyakitnya apa saja Bang? Ibu ketahui Bu ya penyakitnya ya. 1. Banyak yang diderita oleh ranking tertinggi yaitu penderita diabetes. Yang kedua yaitu pada kolesterol tinggi. Maka pada mata sudah mulai berubah menjadi warna kuning. Itu menunjukkan pada retina sudah tertutup dengan lemak. Itu yang kedua. Yang ketiga bagi penderita darah tinggi. Yang keempat cedera tulang leher. Tadi juga sudah saya kupas sedikit. Yang kelima yaitu penderita hepatitis. Kerusakan fungsi hati Bu. Kemudian yang keenam yaitu gigi bagian atas bermasalah atau berlobang. Kita akan melihat dari kerusakan saraf 17 tadi Bu. Maka dia bisa berefek ke mata, membuat mata menjadi apa?
Ada 6 Bu yang bisa membuat atau merusak kesehatan mata dari 17 saraf tadi. Yang pertama yang kita dapatkan adalah mata kabur dan berkabut putih. Kemudian yang kedua yaitu pandangan double. Atau kadang orang melihat ada lingkaran seperti sarang laba-laba. Ada semut yang berjalan di depan mata. Sama itu dengan pandangan double. Akan terjadi seperti itu. Yang ketiga, membuat tekanan bola mata itu menjadi meningkat, Bu. Terus yang keempat yaitu mata berbayang. Nah, yang kelima yaitu kelopak mata. Kelopak mata ini bisa menutup, Bu. Mengecil, menyempit. Kelopak mata ini bisa menutup. Nah, yang keenam yaitu efeknya mata menjadi silau. Itu yang sering terjadi. Saya akan memperbaiki kerusakan saraf mata. Apa yang saya ambil? Saya butuh ada vitamin B kompleks. Saya butuh ada protein. Dari mana? Dari kerang hijau. Maka salah satunya resep ini nanti ada kerang hijau Bapak Ibu. Itulah ilmu namanya. Paham Bapak Ibu ya? Marilah dengarkan resep ini. Resep untuk kerusakan saraf mata. Saraf mata itu yang tadi 17 ya Bapak Ibu ya. Dari bagian bunga, saya ambil bunga kantil. Aneh kan Bu? Ternyata setelah kita pelajari, kita teliti bunga kantil itu ada beta karotin dan vitamin A yang sangat bagus. Ya, ini bukan syarat Bu. Memang vitaminnya yang ada di dalam yang kita ambil. Vitaminnya loh Bu ya, vitaminnya. Jangan anggap, jangan-jangan Bang Ais ini dapatnya malam Jumat nih. Tidak Ibu. Ini kandungan yang ada di dalamnya. Ya kandungan Bu ya. Kandungan yang ada di dalamnya. Kita ambil di kandungan yang ada di dalamnya. Bukan bunga. Bunga itu hanya sebagai nama. Terus yang kedua itu bunga Cates grandel. Itu juga kandungan di dalamnya. Saya padukan vitamin-vitamin yang dibutuhkan oleh mata yang mendekati dan yang paling terbaik saya pilih. Ternyata ada di bunga Cates grandel juga. Terus kemudian di bunga seruni. Bunga seruni itu bunga yang berwarna kuning yang tumbuhnya di pinggiran sawah. Itu bunga seruni. Ya. Masing-masing ada kantil 10, bunga grandel nanti 20 ya, bunga Cates grandel. Bunga seruni 10. Dah, rebus. Ditambah dengan biji palanya 2. Rebus ya. Dah. Pisahkan. Saya masih menambahkan untuk melengkapi vitamin tersebut dan memperbaiki saraf, saya butuh ada kerang hijau. Ini direbus terpisah Bapak dan Ibu. Ya. Yang tadi berarti ada bunga kantil, bunga Cates grandel, seruni, biji pala ini di tempat panci tersendiri. Sudah dengan ukuran 5 jadi 3. Kerang hijau ukuran di dalam 2 gelas, dijadikan 1 gelas. Ya. Kemudian kerang hijaunya nanti Ibu ambil di situ 10 juga. Ya. Rebusannya, air rebusan tadi kemudian Ibu campurkan kepada rebusan yang tadi. Nah, kemudian Ibu aduk. Hangat-hangat itulah Ibu minum. Dalam 1 gelas ukuran 100 mg langsung habis. Ya, Ibu akan melihat perkembangannya. Yang mata tadi berkabut, menebal, akan melihat bahwa
benarkah dengan cara seperti ini saya bisa melihat jernih lagi? Tapi jangan khawatir Bapak dan Ibu, apalagi saudara saya yang TikTok yang ada di kota, tentunya mereka yang ada di Jakarta dan Bogor bingung kan. Ini bunga-bungaan ini kan sulit ya, bunga seruni, bunga kantil mungkin sulit ya. Tapi kita sudah ada produk yang tersedia. COD kita kirim. Oh jangan takut, Bang AS selalu mempelajari dan mengkaji dan produknya pasti ada. Begitu Bapak dan Ibu, dari saya Bang AS, salam sehat alami. Kita masih ketemu di lain kesempatan, saya masih hadir lagi di malam Jumat dan di malam Minggu. Dari saya, cukup sekian, terima kasih. Baik, sedulur dan juga sahabat Bang Es dimanapun Anda berada ya, teman-teman di TikTok dan juga teman-teman di Facebook, teman-teman di YouTube, teman-teman juga di rumah. Kita sudah bersama dengan Bang Es dan mendapatkan satu resep baru bagaimana mengobati atau mengurangi kerusakan dari 17 saraf terhadap mata ya. Tadi ada bunga kantil, bunga katas grendel, bunga seruni, kerang hijau, dan biji pala. Untuk lebih jelasnya Anda bisa tanya-tanya kepada admin nanti untuk obat jadinya apa dan lain sebagainya. Dan untuk talkshow-nya hari ini harus kita akhiri sampai di sini dikarenakan waktu pula yang harus memisahkan kita. Saya Mia Kayu Manis mengucapkan terima kasih banyak. Insya Allah kita ketemu lagi di hari Kamis di Gelaran Bella Belajar Gejala. Bila itu wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.